بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم. أنت الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام
Ayahanda bunda ikhwatal iman, hanya dengan istighfarlah Allah bisa cabut seluruh kenikmatan haram pada diri kita, anak cucu keturunan kita. Bahkan Allah bisa cabut kenikmatan narkoba pada anak cucu kita dengan istighfar. Maka itu mari sama-sama kita lakukan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Yang ada penyakit, insya Allah semua akan diangkat oleh Allah sebelum datang Aidul Adha. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa merayakan Aidul Adha tahun ini, bisa berjumpa dengan Aidul Adha. Jadi jangan lupa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir ini insya Allah meninggal syahid semuanya. Meninggal dalam keadaan berdakwah, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, termasuk saya. Banyak salah saya, banyak dosa saya. Mari sama-sama di pagi subuh yang indah ini banyak malaikat yang hadir di sini. Banyak ribuan malaikat hadir. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus. Mudah-mudahan kita istiqomah terus berdakwah, mengajak umat untuk taat sujud kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman,
العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر dosa Allah berikan yang Allah pada selamatkan kami ini akhirat ya Allah berkahi sisa umur wafatkan semua kami husnul khatimah ya Allah ampuni dosa terimalah taubat kami ya Allah terimalah amal kami ya Allah terimalah taubat kami ampuni maafkan seluruh dosa kami berikanlah kami kesempatan taubat sebelum ajal menjemput kami ya Rahim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim ya Allah Astaghfirullahaladzim ya Rahman Astaghfirullahaladzim ya Rahim Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatidatul Kiram yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini. Ketua BKM, Imumci, Pak Kecil, Uhapakat, Uhabet, kampung yang kita cintai ini. Wabil khusus seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari segala lapisan masyarakat. Alhamdulillah TNI selalu bersama kita, Pak Polisi lagi bersama kita, dan kita bersama-sama menegakkan syariat Islam ini, membantu pemimpin-pemimpin kita untuk berdakwah. Mudah-mudahan insya Allah dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita menjaga 5 waktu selalu di masjid, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman. Insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitur Rahim Olele, dan alhamdulillah penceramahnya langsung dari Malaysia. Kita selalu kerjasama dengan orang Malaysia. Mudah-mudahan terus kita bersama berdakwah. Dan insya Allah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, alhamdulillah di sini hadir Kepala BNN Aceh, Bapak Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, hadir bersama kita, dan kita akan mendengar kondisi terkini narkoba di Aceh. Dan alhamdulillah Pak Kecil, banyak Pak Kecil hadir bersama kita, langsung dipimpin oleh Pak Al-Sayat, pimpinan Kecil seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah, nanti tolong dibikin peraturan di setiap kampung agar warung kopi tidak buka sampai pagi. Ya, tadi saya lewat warung kopi buka nonton bola lagi. Saya nggak tidak boleh bilang nama kopi, warung kopi. Ya, ketika azan tinggalkan semuanya, pergi ke masjid dulu. Nah, ini saya lihat tadi, tolong ya, ini ketuanya langsung Kecil, tolong bikin peraturan di kampung agar warung kopi itu tidak sampai pagi. Kalau azan berhenti, karena tadi nonton bola tadi bareng, saya lihat sendiri dengan mata saja. Ketika azan, Allahu Akbar. Ini tugas kita bersama. Tujuan hidup terbaik, the best of the best in the world. Surah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua kita menjadi juru dakwah. Dakwah mengajak umat ke surga, mengajak umat bertaubat, mengajak umat meninggalkan narkoba. Ini tugas kita bersama dari sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, alangkah indahnya kita akan mendengarkan ya kata-kata sambutan singkat dari Kepala BNN Aceh tentang narkoba saat ini, dahsyatnya narkoba di Aceh saat ini. Kepada Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, kami persilakan dengan segala. Tapi kalau qila di dalam hadis, apalagi di dalam kitab itu, wa in qila, kalau ada yang ngomong, itu Pak. Wa in qila, wa qila,
Ada yang ngomong, tetapi nanti beda lagi kalau kita tambah qila wa qala. Apa makna qila wa qala? Adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Seorang berfatwa ketika ditanya, kena ini hukumnya apa Tengku? Ini haram. Dari mana landasan hukumnya? Kata Tengku je haram. Ya nembak. Ini yang dibenci. Ini namanya qila wa qala. Setelah dia berikan fatwa, dia mengatakan ini berasal dari sana. Nah, dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Yang penting kata Tengku itu ada katanya. Jangan tanya sama saya, sama Tengku itu tanya. Ketika datang sama Tengku itu tanya, Tengku je pegah haram. Ada landasan hukum? Oh, gurelum pegah haram, gurelum pegah. Tanya lah, gurelum kamu meninggal. Jadi artinya apa? Ini namanya qila wa qala. Seorang memberikan fatwa atas landasan apa? Landasan kata orang lain, itu tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau ditanya apa landasan hukumnya? Ini Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ayat sekian, Sunnah ayat sekian. Ya sudah jelas. Mana landasan hukumnya? Undang-undang sekian, ayat sekian. Sudah jelas nih. Landasan hukumnya jelas. Jadi jangan qila wa qala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ini nanti kita bisa lihat di dalam juz 2, Pak. Kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin Syekh Zaini Dahlan. Tapi yang saya baca adalah Minhajul Abidinnya, syarahnya yang di bawah itu, Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Waqad qila, ada yang mengatakan asyakiru afdalu minas sabiri. Orang yang bersyukur itu lebih afdal dibandingkan orang yang sabar. Sekarang kita lihat, ini pendapat pertama, Pak. Dia punya alasan. Dia punya alasan kenapa bersyukur itu lebih dahsyat dibandingkan dengan orang bersabar. Kita lihat sekarang kenapa seorang harus bersyukur. Bersyukur itu kan syukur terhadap nikmat. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Apa itu syukur? Syukur maknanya teringat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu bersama terus berdakwah. Subuh ini seperti Jumat sampai keluar, alhamdulillah. Insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitur Rahim Olele. Bersama kita berdakwah, bersama pimpinan kita ada sini DPRK, DPRA, banyak sekali pemimpin kita, pemimpin khusus Pak Kecik hadir bersama selalu. Mudah-mudahan teruslah kita berdakwah sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama, insyaallah. Terima kasih banyak kepada YouTuber, ada 10 orang lebih yang memviralkan dakwah ini. Mudah-mudahan insyaallah
mereka ini insya Allah kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas para YouTuber, banyak sekali. Mudah-mudahan dakwah ini sampai kepada mereka yang mendapat hidayah. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah dosa di antara kita diampuni oleh Allah. Jangan pulang dulu, kita berfoto bersama TNI, polisi, Pak Aceh, sama pimpinan kita bersama kita berfoto. pakai chip itu aja. Terima kasih.